Selamat pagi dan selamat hari Minggu buat adik-adik semuanya. Adik-adik gimana? Sudah siap untuk beribadah pagi hari ini? Kakak mau ingatkan, jangan lupa ya, disiapkan Alkitabnya. Jangan lupa juga hidung cerianya dan uang persembahannya ya. Oke adik-adik? Nah, sekarang adik-adik, kita akan siap untuk beribadah. Jangan lupa, selama mengikuti ibadah, adik-adik mengikuti dengan sikap yang baik dan benar ya. Oke adik-adik, selamat beribadah buat adik-adik semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Halo, selamat pagi adik-adik. Apa kabarnya kalian semua? Kakak harap kalian kabarnya baik-baik saja ya. Siapa yang pagi ini udah sarapan? Siapa yang udah minum susu? Udah mandi kan pasti kan? Sudah rapi. Sekarang siapa yang sudah siap buat impa? Yeay, semuanya sudah siap ya. Yuk, sebelum kita memulai impa kita pada pagi hari ini, kita mau memuji Tuhan, kita bangkit berdiri, kita memuji Tuhan dengan semangat ya. Oke? Yuk adik-adik, sebelum kita mulai impa kita berdoa yuk. Kita lipat tangan, kita tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan karena pada pagi hari ini kami sudah boleh impa ya Tuhan. Walaupun impa kami di rumah, berkatilah impa kami ya Tuhan. Dari awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan agar berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Tuhan, sebentar kami akan mulai impa, berkati kami agar kami bisa fokus dalam impa kami dan kami bisa mengerti apa yang nanti akan diceritakan ya Tuhan. Tuhan, inilah doa kami ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Halo adik-adik, apa kabar? Kakak harap adik-adik dan juga seluruh keluarga dalam keadaan yang sehat. Nah adik-adik, sudah siapkah untuk kita dengar firman Tuhan hari ini? Kalau sudah siap, duduk dengan manis, ambil Alkitabnya, dan Kakak Willy akan mengajak adik-adik semua untuk membaca Alkitab dari Kejadian 6 ayat 1 sampai 8. Kalau adik-adik yang belum bisa baca dan belum bisa membuka Alkitab sendiri, boleh kok minta tolong sama mama papa ya. Nah, kalau semuanya sudah ketemu, Kakak Willy akan membacakan untuk kita semua. Adik-adik boleh ngikutin ya. Beginilah bunyi firman Tuhan kita hari ini. Ketika manusia itu mulai bertambah banyak jumlahnya di muka bumi, dan bagi mereka lahir anak-anak perempuan, maka anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik. Lalu mereka mengambil istri dari antara perempuan-perempuan itu supaya siapa saja yang disukai mereka. Berfirmanlah Tuhan, Rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia, karena manusia itu adalah daging, tetapi umurnya akan 120 tahun saja.
Pada waktu itu orang-orang raksasa ada di bumi, dan juga pada waktu sesudahnya ketika anak-anak Allah menghampiri anak-anak perempuan manusia dan perempuan-perempuan itu melahirkan anak bagi mereka. Inilah orang-orang yang gagah perkasa di zaman purbakala, orang-orang yang kenamaan. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa Ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memulukan hatinya. Berfirmanlah Tuhan, aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata dan burung-burung di udara. Sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Tetapi Nuh mendapatkan kasih karunia di mata Tuhan. Demikianlah firman Tuhan kita hari ini, adik-adik. Adik-adik, siapa di antara adik-adik kalau disuruh makan sama mama dan papa atau orang tua, eyang atau oma dan opa, adik-adik gak mau makan? Karena makanan yang dikasih dari orang tua ke adik-adik tidak sesuai dengan adik-adik yang mau. Akhirnya adik-adik ngambek, nangis, gak mau makan. Akhirnya membuat hati mama dan papa orang tua adik-adik sedih. Akhirnya orang tua menjadi marah sama adik-adik, sampai orang tua teriak-teriak sama adik-adik supaya adik-adik mau makan. Kakak harap adik-adik IMPA GPIB Gracia tidak ada yang seperti itu ya. Semua makanan yang diberikan oleh orang tua kepada adik-adik, adik-adik harus bersyukur dan mau memakannya. Jangan membuat hati mama dan papa adik-adik sedih ya. Akhirnya kalau membuat hati mama dan papa sedih, akhirnya dimarahin gak? Pasti dimarahin. Nah, kalau orang tua memarahin adik-adik bukan berarti orang tua gak sayang sama adik-adik. Tapi karena orang tua sayang sama adik-adik, akhirnya orang tua menegur adik-adik. Jadi jangan seperti itu ya adik-adik. Nah, sama loh dengan firman Tuhan kita hari ini yang tadi sudah kita baca adik-adik. Nah, orang-orang pada zaman dahulu itu selalu membuat hati Tuhan sedih. Semua yang Tuhan perintahkan kepada mereka, mereka tidak pernah mendengar. Mereka selalu membuat hati Tuhan sedih. Mereka sudah tidak dengar-dengaran lagi sama Tuhan. Mereka selalu melanggar semua perintah Tuhan. Aturan-aturan yang sudah Tuhan buat, mereka selalu melanggar. Pokoknya mereka nakal deh adik-adik. Orang-orang pada zaman dahulu itu. Akhirnya Tuhan marah. Tuhan sedih. Kenapa ya? Kok gak pernah mau dengar perintah Tuhan lagi? Nah, Tuhan marah, Tuhan sedih, Tuhan kecewa. Bukan berarti Tuhan gak sayang sama manusia, sama kita adik-adik. Karena Tuhan sayang sama kita. Akhirnya Tuhan menghukum orang-orang itu adik-adik. Tapi di antara orang-orang itu ada salah satu bapak yang bernama Bapak Nuh. Bapak Nuh ini dan keluarganya selalu taat dan setia kepada Tuhan. Mereka selalu dengar-dengaran sama Tuhan. Mereka selalu apapun yang diperintahkan Tuhan, mereka selalu menjalankan. Mereka selalu taat. Mereka gak pernah mengecewakan hati Tuhan. Mereka selalu membuat hati Tuhan senang. Adik-adik ya, mereka selalu apapun yang Tuhan berikan, apapun yang Tuhan perintahkan, apapun yang Tuhan suruh buat mereka, mereka selalu melakukannya dengan penuh sukacita.
Akhirnya Tuhan sayang sama mereka. Sementara yang tadi orang-orang yang nakal, Tuhan menghukum mereka supaya mereka sadar apapun perbuatan yang mereka lakukan selama ini adalah salah. Ya, Tuhan menghukum mereka bukan berarti Tuhan gak sayang sama mereka. Karena Tuhan sayang sama mereka, akhirnya Tuhan menghukum mereka. Dan Tuhan mau kok memaafkan mereka. Nah, cerita firman Tuhan kita hari ini, biarlah adik-adik selalu berbuatlah baik kepada orang-orang yang ada di sekeliling adik-adik. Supaya jangan membuat orang-orang yang ada di sekeliling, misalnya mama dan papa, oma dan opa, eyang, om dan tante, menjadi sedih adik-adik ya. Selalu berbuatlah baik kepada mereka. Pada saat adik-adik disuruh untuk belajar, adik-adik harus nurut. Gak boleh marah-marah atau gak boleh nangis. Kalau adik-adik disuruh untuk membereskan barang-barang atau mainan yang adik-adik main, adik-adik harus nurut. Adik-adik kalau habis main, adik-adik harus membereskan mainan pada tempatnya lagi. Jangan sampai mama marah-marah dulu baru adik-adik beresin. Jangan ya adik-adik ya. Nah, pada saat adik-adik disuruh belajar, adik-adik harus belajar. Ya, jangan sampai mama teriak-teriak dulu baru adik-adik mau belajar sambil nangis-nangis. Enggak ya seperti itu ya adik-adik. Nah, kalau orang tua menyuruh adik-adik untuk makan sayur, adik-adik harus makan sayur. Gak boleh gak makan sayur, biar badan menjadi sehat. Kalau disuruh minum susu sampai habis. Ya, kalau disuruh makan nasi sampai habis. Nah, adik-adik, ada juga adik-adik kalau adik-adik disuruh orang tua untuk tidak main HP, adik-adik harus nurut sama orang tua adik-adik. Jangan sampai akhirnya membuat adik-adik ngambek. Akhirnya adik-adik nangis karena nggak bisa main HP. Jangan ya seperti itu adik-adik. Kalau ada waktu untuk bermain HP, tapi kalau sudah waktunya itu orang tua nyuruh adik untuk tidur atau untuk belajar, adik-adik harus nurut. Kalau orang tua menyuruh adik-adik nggak boleh keluar rumah atau nggak boleh main di luar rumah, adik-adik harus nurut ya. Nggak boleh marah-marah, nggak boleh langsung nangis, teriak-teriak. Jangan ya seperti itu. Anak-anak Tuhan harus mulai dari kecil, harus nurut, harus taat dan setia kepada orang tua adik-adik. Jadilah contoh yang baik bagi orang-orang yang ada di sekeliling adik-adik. Jadilah contoh bagi teman-teman adik-adik bahwa adik-adik ini adalah anak-anak Tuhan yang selalu dengaran sama mama dan papa, om dan tante, oma, opa, dan orang-orang yang ada di sekeliling adik-adik. Jadi, walaupun adik-adik masih kecil nih, tetap berbuat baik. Janganlah selalu membuat orang-orang menjadi sedih. Akhirnya orang-orang atau orang tua menjadi marah-marah sama adik-adik. Jadi jangan seperti itu ya adik-adik ya. Karena Tuhan selalu menjaga dan melindungi adik-adik supaya adik-adik selalu berbuat baik walaupun adik-adik masih kecil. Karena dari mulai kecil itu kita membuat hati Tuhan senang, hati Tuhan sedih. Disitulah kita diberkati adik-adik. Nah, melalui firman Tuhan kita hari ini, walaupun kita masih kecil, tetaplah berbuat baik. Tetaplah menjadi panutan bagi banyak orang. Dan teruslah berbuat baik dimanapun adik-adik berada. Baik untuk orang tua, oma, opa, opung, om dan tante. Terlebih-lebih lagi, berbuatlah baik dan selalu menyenangkan hati Tuhan. Amin.
bersatu di dalam doa. Untuk itu, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Bapa atas kasih sayang-Mu kepada kami anak-anak-Mu, sehingga saat ini kami anak-anak-Mu sudah duduk dengan manis untuk mengikuti ibadah impak di rumah kami masing-masing, walaupun masih melalui online. Tapi kami yakin dan percaya Tuhan selalu memberikan kuasa Roh Kudus bagi kami anak-anak-Mu untuk selalu setiap hari Minggu untuk datang duduk dengan manis untuk mendengarkan firman Tuhan dari kakak-kakak layan kami. Tuhan, kami mau berdoa bagi adik-adik layan saat ini yang sudah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang sudah kami dengar tadi, biarlah kami walaupun masih kecil, kami selalu taat dan selalu setia dan selalu mau dengar-dengaran kepada orang tua kami maupun orang-orang yang ada di sekeliling kami, terlebih-lebih kepada Tuhan Yesus. Tuhan, jadikanlah kami anak-anak-Mu, anak-anak yang selalu membanggakan Engkau Tuhan. Tuhan yang Yesus yang baik, kami mau berdoa bagi adik-adik layan yang sudah bersekolah. Tuhan berkati mereka supaya apapun tugas dan tanggung jawab yang diberikan oleh guru-guru kepada mereka, mereka dapat mengerjakannya sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh guru kepada mereka. Begitu pula dengan adik-adik yang belum bersekolah. Tuhan berkati mereka semua supaya mereka dapat tumbuh menjadi anak yang kuat, anak yang pintar, dan anak yang selalu rajin berdoa, anak yang selalu takut akan Tuhan. Berkati adik-adik layan di masa pertumbuhan mereka supaya mereka menjadi anak yang pintar ya Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami mau berdoa kepada teman-teman kami yang di luar sana yang mungkin mengalami bencana alam. Tuhan berkati mereka, hiburkanlah mereka sebagaimana Engkau hiburkan kami pada saat ini. Bapak, kami mau berdoa bagi teman-teman kami yang lagi sakit. Tuhan, kami tidak tahu penyakit apa yang mereka derita, tapi kami yakin dan percaya Tuhan mau berkati mereka supaya setiap makanan, obat-obatan yang diberikan oleh orang tua kepada mereka, mereka dapat memakan dan meminum semua obat-obatan itu supaya mereka mendapat kesembuhan. Semuanya itu yang berasal dari Engkau Tuhan. Bapak, saat ini kami mau berdoa juga kepada teman-teman kami yang berulang tahun. Tuhan berkati mereka di pertambahan usia yang baru supaya adik-adik layan kami ini tumbuh menjadi anak-anak yang selalu taat dan takut kepada Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami mau berdoa bagi bangsa dan negara kami. Terlebih kepada para pemimpin kami dari Bapak Presiden sampai kepada Bapak RT RW dimanapun kami berada. Tuhan, bijaksanakanlah mereka, berikanlah hikmat kepada mereka dalam memimpin bangsa dan negara ini supaya bangsa dan negara ini menjadi lebih baik lagi. Bapak, kami mau berdoa bagi seluruh dunia yang saat ini dilanda bencana COVID. Tuhan berkati teristimewa bagi bangsa kami, bangsa Indonesia yang saat ini mengalami bencana COVID-19. Ya Tuhan, jauhkanlah segala bencana COVID dari kehidupan kami anak-anak Tuhan, supaya kami selalu menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekeliling kami yang membutuhkan pertolongan dari kami. Tuhan, berkati juga orang-orang yang sedang dirawat di rumah sakit karena COVID-19. Tuhan berkati mereka, kuatkanlah mereka, segala obat-obatan yang diberikan kepada mereka, biarlah Tuhan berkati dan mereka dapat pulih dan sembuh lagi ya Tuhan. Tuhan, kuatkanlah para tim medis yang merawat pasien-pasien di rumah sakit. Biarlah Tuhan berkati para tim medis dengan penuh sukacita mau merawat semua pasien-pasien tanpa memandang
bulu ya Tuhan. Tuhan berkati mereka, berikanlah kekuatan, kemampuan, kesehatan yang baik bagi mereka dalam mereka merawat para pasien COVID ya Tuhan. Ya Tuhan, saat ini kami mau berdoa kepada gereja-gereja kami yang ada di muka bumi ini. Tuhan berkati gereja-gereja kami teristimewa, kami anak-anak Tuhan. Ya Tuhan, biarlah kami selalu menjadi panutan bagi orang banyak. Lalu Tuhan teristimewa gereja kami, gereja GPIB Gracia. Tuhan berkati Bapak Pendeta, para majelis, pekerja kantor, para panitia-panitia yang ada di dalamnya, komisi-komisi yang ada di dalam gereja kami, dan juga para keenam pelkat. Tuhan berkati kami semua di dalam pelayanan kami ini, supaya kami terus menjadi contoh dan teladan bagi orang-orang yang ada di sekeliling kami. Jadikanlah kami anak-anak Tuhan yang selalu membawa damai sejahtera, sukacita dimanapun kami berada. Tuhan Yesus yang baik, saat ini kami sudah memberikan persembahan syukur. Tuhan berkati persembahan syukur kami ini, supaya menjadi berkat bagi pelayanan, kasih, dan keadilan. Terima kasih Tuhan, karena Engkau sudah mengajarkan kami berdoa Bapa kami secara bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, sebentar lagi ibadah kita akan selesai. Untuk itu, Kakak ajak adik-adik semuanya bangkit berdiri. Kita akan memuji Tuhan.